Dan juga hanya ada ini Bapak Ibu, ada, oh, beberapa catatan mungkin ya secara umum menjadi yang PTK terutama Bapak Ibu. Jadi sebagian besar sudah memasukkan hasil siklus 1 Bapak Ibu, tapi ada juga yang belum gitu. Jadi hanya ini yang dikumpulkan itu hanya berupa instrumen. Nah, itu saya kembalikan nggih Bapak Ibu. Jadi secara utuh dikumpulkan, tapi masih siklus 1. Nanti mana siklus 2-nya? Siklus 2-nya tinggal diinsertkan gitu saja. Jadi kan tidak berbeda jauh dari proposal, tinggal bab 2-nya juga sudah tinggal ditambahin, diperdalam gitu saja dari proposal. Nah, untuk bab 4-nya ini yang hasil siklus 1 Mas Ian. Baru nanti hasil siklus 2 diinsertkan juga di situ. Itu jadi sudah jadi gitu, setengah jadi 75% seharusnya sudah jadi PTK-nya. Namun ada beberapa yang hanya yang dikumpulkan itu hanya berupa instrumen gitu. Memang PTK belum dinilai Bapak Ibu karena nanti nunggu full. Tapi ya jangan dikumpulkan instrumennya, tapi full penuh mulai dari bab 1 sampai bab di siklus 1 gitu nggih. Itu terkait PTK itu nggih. Kemudian terkait video sudah semuanya mungkin terkait kehalusan editing berbeda masing-masing individu nggih Bapak Ibu, namun semuanya sudah ada, sudah lengkap dengan tahapan pembelajaran yaitu tahapan pendahuluan, kemudian tahapan kegiatan inti, dan juga penutup. Di mana penutup ini ada asesmen dan juga tindak lanjutnya. Seperti itu terkait video Bapak Ibu. Nah, kalau terkait modul ajarnya karena memang ini adalah tahap kesekian kalinya, jadi rata-rata ya memang sudah sesuai dan sudah menunjukkan adanya prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah di situ TIPEK menggunakan media yang berbasis teknologi, ada video dan sebagainya. Kemudian ada juga di situ yang secara detail melakukan diferensiasi, entah itu di prosesnya atau entah itu di diferensiasi di bagian produknya atau kontennya gitu tertulis bahwa di situ memang rencananya itu adalah melakukan diferensiasi learning. Apakah kemudian nanti di prakteknya juga melakukan diferensiasi, maka ini kita match-kan dengan yang ada di video panjenengan. Seperti itu Bapak Ibu terkait 3 komponen yang ini sudah panjenengan kumpulkan. Jadi videonya sudah memenuhi standar di mana tahapan pembelajaran sudah terlihat semuanya dari awal sampai akhir. Hanya saja masih ada yang belum ini nanti yang belum terlalu halus itu dihaluskan. Jadi masih terlihat jedit gitu. Nah, ini kan terlihat sekali Bapak Ibu editingnya masih cek gitu. Jadi perubahannya itu diperhalus gitu Bapak Ibu. Repot misalnya nggak apa-apa minta ajarin yang ahli-ahli IT yang ada di sekolah panjenengan atau mungkin tetangga atau siapa, yang penting agak diperhalus sehingga jadi perpindahan dari satu satu tahapan ke tahapan berikutnya itu tidak terlihat banget jeditnya gitu. Kemudian lightening-nya agak diperhatikan nggih Bapak Ibu karena kok kadang gelap, kadang terang bagus sehingga kadang-kadang ketika gelap itulah wajah Bapak Ibu tuh nggak begitu terlihat karena agak jauh berada di depan kelas gitu. Jadi ini untuk pembuatan video nanti kalau ada tahapan berikutnya lebih diperhatikan lagi nggih terkait editing video gitu, lebih diperhalus gitu, sehingga jedit-jeditnya itu enggak muncul gitu. Seakan-akan memang itu adalah berlanjut gitu. Tapi secara umum apa yang sudah panjenengan kumpulkan
sudah sesuai. Namun ada yang saya kembalikan videonya Bapak Ibu, karena di situ yang dikumpulkan hanya foto. Jadi yang merasa kok, oh, kok kembali video saya, maka tolong dilihat catatannya nggih, bahwa itu belum ada videonya sebenarnya, tapi masih berupa ini, masih berupa foto saja dan belum belum berupa ini video. Mungkin sudah dikumpulkan tapi belum terupload, mungkin seperti itu, mohon diperiksa kembali. Yang saya kembalikan nggih Bapak Ibu, bahwa yang jenengan kumpulkan itu memang belum ada videonya, baru foto-foto saja. Jadi kalau memang berat ya linknya juga nggak apa-apa, linknya yang penting kan bisa dibuka. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Itu Bapak pamong ada nggih? Hadir Bu Ida. Nggih. Mungkin dari saya cukup itu Bapak Heru, mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu panjenengan sampaikan, monggo monggo Bapak Heru. Baik, terima kasih Bu Ida atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. 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 Baik. Nah, kalau tidak salah yang hadir di ruang ini 19 begitu ya Bapak Ibu ya? Masih kurang 5. 5. Ya, Semuanya baik, 24. J. Terima kasih Pak Anis. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf ini tadi sedikit terlambat begitu Bapak Ibu karena sedikit ada kendala di jalan macet begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada sesi hari ini sesuai dengan arahan Bu Ida begitu ya. Kita akan mereview tentang PTK dan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu unggah. Saya menambahkan saja begitu untuk PTK terlebih dahulu. Di PTK Bapak Ibu secara keseluruhan sudah menampilkan begitu ya langkah-langkah sesuai dengan sistematika penulisan yang disampaikan dari LPTK. Nah, ini sudah bagus begitu kalau sudah sistematikanya paling tidak sudah sesuai begitu. Karena memang pada dasarnya ada yang sudah terbiasa, ada juga yang baru mengenal begitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya program ini Bapak Ibu yang baru mengenal menjadi mengenal begitu, yang sudah mengenal semakin mendalami begitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya banyak sekali hikmah yang kita peroleh. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan PTK. PTK ini kan sebenarnya problematika gitu ya, yang ada pada pembelajaran di kelas yang kita ampu begitu. Jadi sudah sewajarnya dan seyogyanya bahwa PTK ini adalah problematika yang ada pada pembelajaran kita gitu. Jadi tentu saja kasus-kasus yang muncul berdasarkan hasil refleksi Bapak Ibu saat pembelajaran. Sebagaimana sudah Bapak Ibu unggah begitu, meskipun ada ya yang belum mengunggah begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk PTK secara keseluruhan sudah oke begitu. Hanya saja nanti mohon diperhatikan kembali dari sisi penulisan. Misalkan ini saya ambil contoh dari Bu Khairiyah, mohon maaf ya Bu Khairiyah begitu. Hadir Bu Khairiyah? Nggih, Pak, hadir. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Nanti mohon dicek kembali begitu ya, karena nanti masih ada siklus 2 dan 3. Nanti bisa diperbaikinya untuk siklus berikutnya begitu mungkin. Nah, untuk penulisan judul atau penulisan gaya dari tebal tipisnya, nah itu mohon nanti diperhatikan kembali. Misal ini di bagian bab 1 pendahuluan. Ini belum dicetak tebal. Sementara di bab kedua itu ada yang sudah dicetak tebal. Nah, itu nanti mohon istiqomahnya begitu ya. Nggih, siap, Pak. Matur Baik. nuwun. Terus nanti juga mungkin berlaku juga bagi Bapak Ibu yang lain begitu kedalamannya
barisnya begitu ya. Apakah menjorok seperti apa? Nah gitu. Misalkan ini Bu Khairiyah, kebetulan setelah paragraf 1, misalkan di latar belakang pendidikan dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ketika ini saya lebih ke penulisannya aja gitu tertarik ya. Nah, ketika di baris kedua ini terlalu menjorok sesuai dengan huruf A. Mungkin nanti diurutkan dengan huruf latar belakangnya di huruf L begitu. Itu dari garis-garisnya begitu. Nanti akan semakin bagus juga dengan sistematika yang sesuai dengan harapan itu. Kemudian nanti misalkan pada dalam proses pembelajaran pada materi zakat, usaha yang dilakukan oleh guru ada 4 poin, 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu nanti disetting kembali bagaimana gaya penulisannya begitu. Demikian juga dengan gejala-gejala yang muncul begitu ya. Ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ada juga menurut Muhyiddin Syah, ada faktor intern, eksternal, approach to learning. Nah, itu nanti mohon diperhatikan kembali gaya penulisannya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah rapi begitu, nah, maka akan mempermudah juga untuk mencermati dan menarik perhatian pembaca begitu. Itu dari segi penulisannya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk judul, barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan ya di kesempatan sebelumnya, itu judul paling tidak ada unsur, ada penyakitnya, ada pasiennya tentu saja kan murid kita begitu ya Bapak Ibu ya. Ada treatment atau pengobatannya, metodenya atau strategi yang kita munculkan begitu. Dan ada tempat lokasinya. Paling tidak unsur itu sudah terpenuhi, maka judul Bapak Ibu itu sudah oke. PTK Bapak Ibu sudah bagus secara judul gitu. Dan tentu saja berangkat dari permasalahan tadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan mempermudah nanti dalam menyusun sebuah PTK. Selanjutnya untuk video pembelajaran Bapak Ibu, video pembelajaran yang ditampilkan sebagaimana tadi diperkuat oleh Bu Ida, benar ya bahwa menyesuaikan juga dengan apa ya bahasanya, mungkin kelebihan kebiasaan juga dalam mengakses aplikasi, maka juga akan menentukan bagaimana tadi perpindahan dari satu durasi ke durasi lain diperhalus begitu, pencahayaannya gitu ya, pencahayaannya semakin bagus. Nah, itu suaranya karena keseluruhan sudah bagus sih sebenarnya dari segi suara pengambilan ataupun dari langkah-langkah pembelajarannya. Insya Allah sudah terwakili semua di sana. Dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutupnya sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu. Nah, ini nanti kan ke depannya Bapak Ibu melangkah ke UKIN. Nah, harapannya nanti ini Bapak Ibu sebagai pembelajaran bagaimana nanti pengambilan gambarnya, pencahayaannya. Nanti kalau misalkan dirasa, oh saya memakai ruang yang sebelumnya kurang terang, saya ingin mencari yang lebih. Nah, mungkin bisa disiasati untuk kedepannya seperti itu. Kepastian juga bising tidaknya ruangan, supaya nanti tidak mengganggu saat pengambilan video. Nah, secara keseluruhan, video yang Bapak Ibu upload ini sudah oke. Ada beberapa catatan dari Bu dosen begitu ya, yang harus direvisi ulang. Nah, itu nanti mohon diperhatikan juga. Nah, nanti saat UKIN Bapak Ibu juga akan dipatok dengan durasi. Jadi nanti Bapak Ibu semakin mahir, semakin terbiasa mengenal aplikasi video gitu yang digunakan untuk proses editing, insya Allah nanti akan semakin membantu juga Bapak Ibu untuk UKIN dan juga harapannya pada pembelajaran setelah Bapak Ibu PPG begitu Bapak Ibu. Nah, dari saya sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Halo. Nggih, Bapak Nggih. Heru.
Ya, dari saya cukup Bu Ida. Oh, nggih. Terima kasih Bapak Heru. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang dipertanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, lupa menyampaikan nanti panjenengan menulis RTL nggih di folder yang ini ada link ini tadi, ada link Gomit tadi itu jenengan tulis di situ RTL-nya. Karena RTL-nya itu biasanya harus dinilai juga gitu. Tapi yang tidak harus yang bagaimana, yang penting di situ terisi dengan baik lah gitu, menceritakan proses panjenengan sampai jadi video kemarin tuh tugas-tugas ini maksudnya di DPPL ini bagaimana gitu saja sih. Dan selanjutnya itu rencana panjenengan apa gitu. Sekedar menceritakan itu sehingga nanti panjenengan tulis di situ dan juga ada penilaian yang juga diupload nih Bapak Ibu. Izin bertanya Bu Guru, dosen. Oh nggih, Bapak Anis. Untuk unggah yang RTL itu di kolom mana? Itu unggahnya apa namanya? Didiskusikan. Kemudian yang sebaya juga di mana Bu dosen? Ini yang saya tahu hanya di kolom diskusi sih soalnya. Matur nuwun Bu dosen. Oke, nggih, baik Pak. Nggih di diskusi situ Pak, diskusi tadi kan ada link Gomit ini ya, ada link Meet ini kan. Nah di situ kan ada, mungkin saya nggak tahu di aplikasi panjenengan, apakah di situ ada choose file atau enggak? Ada kan nggih, mestinya? Oh berarti Copy paste di kolom komentar Bu. Iya. oh gitu, nggak apa-apa nulis aja lagi Pak, kalau memang nggak bisa dihapus karena di situ tidak bisa dikembalikan, hanya kayak kita menulis komentar di situ gitu saja. Jadi nggak bisa dikembalikan. Untuk itu nanti nggih bawahnya nanti kami nilai, saya dan Pak Heru nilai salah satunya. Tulis aja nanti kasih hashtag bawahnya revisi gitu Pak. Gitu deh Bapak Ibu. Kayaknya berarti di situ tidak ada choose file, hanya kayak memberi komentar gitu dok ya? Enggak, hanya di komentar diskusi. Oh nggih. Nggih, karena di situ harus dinilai karena nanti kalau nggak dinilai akan terbagi. Artinya misalnya di situ ada nilai PTK, ada modul ajar PPL, ada video dengan model pembelajaran PPL, kemudian misalnya nanti ada gitu yang lain, modul ajar yang lain dan juga pembelajaran dengan model yang lain, itu semuanya kan dibagi, mungkin sistem yang bagi bukan kami. Nah, ketika ada salah satu yang kosong misalnya di ini yang di RTL-nya kok nggak diisi, lah itu otomatis tertulis nggak lulus gitu. Makanya harus tetap diisi semuanya, panjenengan Bapak Ibu tetap menulis semuanya, mengisi semuanya. Berarti Seperti nanti itu, untuk RTL dan yang teman sebaya itu nanti diunggah di kolom diskusi semua gitu. nggih. Oke, oh berarti bukan link ya, apa namanya, pindahan Di drive kan Pak, yang teman sebaya itu, biar nggak di drive dulu, linknya aja yang teman sebaya itu. Oh, Jadi, tapi linknya dipindah ke yang kolom diskusi gitu. di kolom situ. Jadi linknya saja yang teman sebaya niku berupa link. Oke, benar. Ada lagi kah yang lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Oh, baik. Siapa? Ini suaranya gak terus kurang. Kemarin biasanya cukup saja lah sudah. Itu suaranya gambar, ini karena gambar ke privasi. Cukup aja. Cukup. Baik. Cukup.
Baik, Bapak Ibu, tetap semangat. Panjenengan sudah di ujung mau selesai dan ini tim induksi juga sudah bersiap-siap untuk menyambut panjenengan semuanya, Bapak Ibu. Jadi semoga lancar, tetap semangat. Panjenengan semuanya mudah-mudahan sukses lulus semuanya, Bapak Ibu. Gitu. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini nggih dengan bacaan alhamdulillah. Oh ya nggih, silahkan. Pak Pinti gue. Melu dosennya Lagi bolang. Ini lagi bolang anu. melu dosennya lah gambare. Wes. Disuruh Tin. Menang bae. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Rabbil alamin. Ya, luar biasa ini wajah-wajah lulus semuanya insyaallah ini. Amin ya Allah. Amin ya Baca Rabbal sendu. Semangat senang selalu. duit. Baik, Bapak Ibu, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.